Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayati, peserta Latsar golongan 3 angkatan 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu dari nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan waktu nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis, yaitu peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholders. Stakeholders yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Fenomena PNS yang masih sering kali ditemukan adalah memungut uang imbalan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat
tentunya menjadi permasalahan bagi kita semua. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi melarang pegawai negeri sipil menerima gratifikasi dan menggunakan fasilitas negara saat Hari Raya Idul Fitri. Apalagi PNS sudah menerima tunjangan Hari Raya. Beragam sanksi siap menjerat PNS jika menerima gratifikasi, termasuk menterinya ini. Mulai dari surat peringatan, penurunan level jabatan hingga diberhentikan jika sudah terkait pidana. Etis dan moral itu tidak pantas untuk menerima bingkisan THR baik berbentuk barang ataupun uang dari pihak yang terkait dengan jabatan dan pekerjaan. Saya menerima langsung, ada gambarnya dari polisi Pamong Praja di satu daerah ini, ada lagi dari polsek tertentu, ini kan institusi. Lalu ada juga dari instansi pemerintah tertentu, camat tertentu, tidak boleh. Bentuk akuntabilitas guru dalam pendidikan terhadap orang tua siswa adalah nilai yang diberikannya. Kemudian, bentuk akuntabilitas guru yang lain adalah setiap hendak mengajar harus menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu seperti silabus, RPP, dan sebagainya. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.